Saudara, izinkanlah saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudaraku yang terkasih, saya ingin bertanya langsung ke hati kita semua, masing-masing, siapapun kita, Bapak Ibu Saudari. Apa yang paling sering kalian pikirkan saat pertama kali Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalian membuka mata di pagi hari? Ya, apa yang kalian pikirkan? Atau apa yang paling sering kalian pikirkan ketika pertama kali kalian membuka mata di pagi hari? Bapak Ibu Saudari, apakah kalian memikirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua? Atau Bapak Ibu Saudari dan saya langsung memikirkan, aduh telat lagi nih pagi ini. Aduh ada rapat lagi jam 9 pagi, presentasi harus siap lagi. Aduh ada cicilan rumah yang jatuh tempo minggu ini harus dibayar. Belum lagi ada cicilan sana, cicilan sini. Anak-anak yang harus sekolah, nanti kira-kira siapa yang ngantar? Nanti gimana ya uang sekolahnya mereka? Lalu kemudian ada yang berpikir pagi-pagi, aduh nanti bos pasti marah kalau aku telat lagi pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara, saya tidak menghakimi setiap kehidupan kita semua. Saya juga orang yang sama dengan saudara. Kita semua hidup di dunia yang tidak pernah berhenti menuntut setiap kehidupan saudara dan saya. Kita adalah generasi yang paling sibuk, saudara yang terkasih di dalam Kristus, tetapi juga generasi yang paling lelah, generasi yang paling cemas, dan yang paling hampa secara rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, coba kita renungkan. Kita bekerja keras untuk membayar rumah, tetapi kita hampir tidak pernah ada di rumah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita menabung untuk masa depan anak-anak kita, tetapi kita kehilangan masa kecil mereka karena kita terlalu sibuk dengan setiap apa yang menjadi pekerjaan usaha. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan sahabat sejati kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada sebuah realita yang sangat keras, namun tentunya jujur yang ingin saya sampaikan hari ini. Saudara, sekencang apapun kamu mengejar dunia, sesibuk apapun kamu merencanakan masa depan, sekali Tuhan bilang pulang, saudara, maka semua rencanamu itu akan selesai. Titik, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekencang apapun kita mengejar dunia, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudari merencanakan setiap masa depan kehidupan kita semua, sekali Tuhan bilang pulang, maka semua rencana kita akan selesai. Ya, nggak perlu pakai koma lagi, Bapak Ibu Saudari. Titik. Saudara, bukan untuk menakut-nakuti setiap hidup saudara dan saya, tetapi Bapak Ibu Saudari, hal ini untuk menyadarkan kita semua. Karena orang yang bijak adalah orang yang setiap hari itu sadar, hari ini bisa jadi hari terakhir saudara. Itulah orang yang bijak. Ketika saudara dan saya sadar bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhir kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu. Saudara, apakah saudara dan saya hidup untuk hal-hal yang kekal, atau hanya hidup untuk hal-hal yang akan terbakar dalam setiap hidup saudara? Pagi ini saudara, Tuhan ingin mengambil setiap hati yang lelah. Ya, Tuhan ingin menjamah setiap hati yang sibuk. Dia tidak menuntut kita berhenti dari pekerjaan kita, dari bisnis usaha saudara, dari kuliah saudara, dari apa yang sedang saudara bangun di karir saudara, tetapi dia meminta kita mengubah prioritas kita. Tuhan meminta saudara untuk mengubah prioritas saudara. Bukan lagi saudara bekerja untuk Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara masukkan hal ini dalam setiap hidup saudara. Kita semua bekerja karena Tuhan dan bersama dengan Tuhan tentunya. Ya, saudara dan saya bekerja karena Tuhan.
dan tentunya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukan lagi kita berkata nanti saja Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Gembala, aku melayani kalau sudah mapan dalam kehidupanku. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita belajar mulai dari sekarang. Biarlah Bapak Ibu Saudari, saya juga sama-sama kita memuliakan Tuhan mulai hari ini. Ya, di setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita belajar kebenaran ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Prioritaskanlah Tuhan. Karena sekencang apapun kamu mengejar dunia, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudari merencanakan masa depan, sekali Tuhan bilang pulang, maka semua rencana saudara dan saya akan selesai. Bapak Ibu, Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan demikian. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, satu ketika ada seorang atlet, ya, pelari maraton, Bapak Ibu Saudari, dia berlatih keras dalam setiap kehidupannya. Dia mengatur pola makan, ya, dia membeli sepatu yang mahal, bahkan dia menghafal setiap jalur lintasannya. Bapak Ibu Saudari, dia berlatih setiap hari, atlet, ya Bapak Ibu Saudari, pelari maraton ini. Namun ternyata di tengah-tengah perlombaan Bapak Ibu Saudari, ketika dia mengikuti perlombaan itu, lalu kemudian sang wasit meniup peluit panjang dan berkata, perlombaan selesai, saatnya pulang. Ya, kata wasit itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, atlet maraton itu lalu kemudian dia marah dalam kehidupannya. Dia mengatakan, tapi kan saya belum sampai di garis finish dalam setiap kehidupan saya. Kenapa? Ya, harus peluit itu berbunyi. Ya, lalu kemudian wasitnya menjawab, saya yang menentukan finishnya, bukan kamu. Ya, kata wasitnya Bapak Ibu Saudara. Saudara, seringkali kita seperti atlet maraton itu. Seringkali kita hidup seperti itu. Kita sibuk merencanakan masa depan. Saudara, kita sibuk menabung. Kita sibuk membangun karir dalam kehidupan kita semua. Kita sibuk membesarkan anak-anak di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita pikir Bapak Ibu Saudari, yang mengatur kecepatan dan tujuan kehidupan kita semua adalah itu. Ketika saudara merencanakan masa depan, menabung, membangun karir, ya, membayar hutang sana sini, investasi di sana sini, kita pikir itulah yang mengatur kecepatan dan tujuan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, saudara, Tuhan adalah pemilik waktu dan kehidupan kita semua. Jika Dia berkata dalam setiap hidup saudara untuk pulang, baik melalui panggilan kematian atau kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara, semua rencana besar kita itu berhenti di situ. Ya, semua rencana besar saudara berhenti di situ. Bapak Ibu, ketika peluit berbunyi dalam hidup saudara, apakah saudara dan saya sudah berada di jalur yang benar? Itu pertanyaan yang perlu saudara jawab dalam hati saudara. Ketika peluit itu berbunyi, apakah saudara dan saya sudah berada di jalur yang benar? Atau saudara dan saya terlalu sibuk mengejar dunia sampai saudara dan saya kehilangan Tuhan? Bapak Ibu Saudari yang terkasih, yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, realitas kehidupan manusia, seringkali kita terjebak dalam kesibukan yang menipu. Ya Bapak Ibu Saudari, pengkhotbah Bapak Ibu Saudari pasal yang ke-1. Kita baca ya, pengkhotbah pasal yang pertama ayat 2-3. Bapak Ibu Saudari, dikatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia dengan jerih payah di bawah matahari? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ya, di ayat 8-9-nya, pengkhotbah pertama ayat 8-9 juga dikatakan demikian. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia.
mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu, itulah kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payahnya di bawah matahari? Bapak Ibu, kita hidup di era yang paling sibuk dalam sejarah manusia. Saudara, kita punya lebih banyak alat untuk menghemat waktu dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi kita justru semakin kehabisan waktu. Saudara, kita mengejar karir kita, entah itu promosi, jabatan, gaji besar di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita mengejar pendidikan kita semua, ya gelar S1, S2, S3, Bapak Ibu Saudari. Bahkan kita kursus keterampilan yang membuat Bapak Ibu Saudari kita punya skill di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita mengejar aset di dalam setiap hidup saudara. Saudara investasi di sana sini, ya, investasi rumah. Saudara membeli mobil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan membeli apartemen. Saudara investasi di instrumen saham mungkin dan lain sebagainya di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, semua itu tidak salah. Tetapi Alkitab, saudara yang dikasih oleh Tuhan mengajak saudara dan saya, dan Alkitab juga tidak melarang saudara untuk bekerja. Ya, untuk saudara bekerja keras, merencanakan setiap masa depan saudara, tidak salah. Bahkan Amsal 6 ayat yang ke-6, saudara diajak untuk belajar seperti semut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah ketika prioritas kita itu bergeser. Itulah yang menjadi masalah. Tuhan bukan lagi menjadi pusat, tetapi ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan hanya sekedar menjadi bonus pelengkap jika saudara dan saya sibuk. Ya, dia hanya pelengkap saja, bukan menjadi pusat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, sama seperti sebuah gelas Bapak Ibu Saudari, ya, yang diisi batu besar, yang diisi dengan kerikil, yang diisi dengan pasir. Saudara, jika kita memasukkan pasir, anggap saja ini gelas, kita masukkan pasir dan kerikil terlebih dahulu, maka batu besar itu pasti tidak muat di dalam gelas ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, batu besar itu adalah Tuhan dan kehendaknya. Seharusnya Bapak Ibu Saudari kita masukkan batu besar itu terlebih dahulu ke dalam gelas kita semua. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudari baik kerikil, baik pasir itu yang akan mengisi yang lainnya. Tetapi yang harusnya menjadi prioritas pertama, saudara masukkan batu besar itu dulu ke dalam gelas tersebut. Sehingga bisa muat. Jangan masukkan kerikil, jangan masukkan pasir terlebih dahulu ke dalam gelas tersebut. Karena kalau saudara masukkan kerikil dan pasir itu, maka batu besar itu tidak akan pernah muat. Saudara, batu besar itu adalah Tuhan dan kehendaknya di dalam setiap hidup saudara. Sedangkan pasir dan kerikil itu adalah pekerjaan, hobi, rencana-rencana dunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, banyak orang mengisi hidup mereka dengan pasir, dengan kesibukan-kesibukan. Banyak orang Bapak Ibu Saudari mengisi hidup mereka dengan kerikil, dengan rencana-rencana besar, tetapi melupakan batu besar itu sendiri. Saudara, mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Bapak Ibu Saudari, hidup itu terasa penuh tetapi kosong. Saudara seperti memiliki banyak tetapi sebenarnya jiwa saudara kosong dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Maka lihatlah agenda kita sepanjang minggu ini. Saudara, berapa jam untuk Tuhan? Berapa jam untuk doa di dalam setiap hidup saudara? Berapa jam untuk saudara dan saya merenungkan firman Tuhan? Dan bandingkan waktu tersebut dengan waktu saudara bermain media sosial. Bandingkan waktu tersebut dengan saudara bekerja dalam setiap hidup saudara, atau saudara liburan atau hiburan Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, prioritas adalah bukti cinta dalam setiap hidup saudara dan saya, bukan sekedar perkataan. Maka Bapak Ibu Saudari, taruhlah prioritas Tuhan di tempat yang paling pertama. Jangan sampai kesibukan-kesibukan itu menipu
setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, kesibukan itu adalah musuh yang paling halus dalam setiap kehidupan iman kekristenan. Ya, dia musuh yang paling halus. Kita tidak perlu berbuat dosa besar untuk menjauh daripada Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Cukup dengan saudara terlalu sibuk melakukan hal-hal baik, sehingga Bapak Ibu Saudari, kita kehilangan waktu untuk hal-hal terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, iblis itu tidak selalu menyerang dengan penderitaan. Dia seringkali juga menyerang dengan agenda-agenda, sehingga Bapak Ibu Saudari, kita kehilangan ketenangan jiwa karena kita mengizinkan Bapak Ibu Saudari agenda-agenda daripada si jahat itu. Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudari sudah kehilangan ketenangan dalam jiwa, ya, karena saudara mengizinkan berisiknya atau bisingnya dunia, sehingga mengalahkan bisikan-bisikan daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 11 berkata, diam, ya, diamlah dan tenanglah, atau diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, Tuhan justru berbicara ketika kita berhenti, ya, dari setiap kesibukan-kesibukan kita. Maka pemazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, kita diajak untuk berhenti berlari dari setiap kesibukan-kesibukan kita. Bapak Ibu, bahkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai ayat 41, di sana dikatakan, tetapi Marta sangat sibuk sekali melayani. Dan Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kesibukan itu ternyata melahirkan kekhawatiran, bukan damai sejahtera. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudari semakin sibuk dalam setiap hidup saudara, semakin banyak saudara khawatir. Maka Bapak Ibu Saudari, diamlah dan ketahuilah. Duduklah diam di kaki Tuhan. Itulah mengapa kita belajar setiap hari lewat channel Pastor Deso, tanpa gedung gereja kita belajar Bapak Ibu Saudari. Kita hanya memakai sarana media sosial, live stream Bapak Ibu Saudari setiap pagi. Ya, kalau gedung gereja ya hanya memberkati orang-orang yang ada di kota itu. Tetapi kalau saudara kita menggunakan media sosial, kita dapat memberkati setiap orang-orang lintas kota, bahkan lintas negara Bapak Ibu Saudari. Itulah luar biasanya kekuatan media sosial hari-hari ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka kita menggunakan media itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga lewat Bapak Ibu Saudari channel Pastor Deso itu bisa menyentuh setiap hati, menyentuh setiap jiwa, ya, entah ada di rumah, entah ada di kereta, entah ada di MRT, LRT Bapak Ibu Saudari, entah ada di mana lagi, di pesawat, ya, entah ada di mana lagi ketika jalan ke luar negeri, keluar kota, ya, atau mungkin di rumah, ya, Bapak Ibu Saudari sedang depresi dalam setiap hidup mereka, media sosial bisa menyentuh setiap itu semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, dan tentunya kita percaya teknologi pun dalam setiap kehidupan kita semua adalah karya Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Marta adalah orang baik. Marta adalah orang yang pengasih. Marta adalah orang yang rajin. Bahkan dia membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia membiarkan ternyata pelayanan kesibukannya itu mengalahkan persekutuannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, Marta terlalu sibuk menyiapkan hidangan yang akan habis di meja makan itu. Tetapi dia melewatkan hidup itu sendiri ketika dia, Bapak Ibu Saudari, tidak duduk di hadapan Tuhan sama seperti Maria. Saudara, ingatlah baik-baik lewat hal ini. Jiwa kita itu diciptakan untuk bersekutu. Ya, bukan untuk diisi oleh perkara-perkara duniawi, tetapi jiwamu dan jiwaku diciptakan untuk bersekutu dengan Allah yang hidup. Saudara, ketika kita mengisi waktu dengan segala aktivitas saudara tanpa mengisi hati dengan kehadiran Tuhan, saudara, maka kita sebenarnya sedang kelaparan di tengah-tengah kelimpahan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menolak kerja keras di dalam setiap hidup saudara, tetapi dia menolak ketika saudara bekerja keras, itu membuat saudara kehilangan kelembutan hati untuk mendengar suara Tuhan. Amin.
Itulah yang Tuhan tolak. Ketika saudara bekerja keras, tetapi ternyata membuat saudara kehilangan kelembutan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi bukan tentang berapa banyak yang saudara dan saya kerjakan di dalam setiap hidup saudara, tetapi tentang berapa banyak jiwamu yang hadir, ya Bapak Ibu Saudari, dalam hadirat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika kamu bekerja, Bapak Ibu Saudari, hadiratnya yang akan menuntun setiap pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga, keluarga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka mari saudara, jiwa kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupakan itu. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu bersekutu dengan Tuhan, salah satunya ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan ya instrumen di channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube. Ya maka saya bilang, saya ingatkan saudara, belajarlah kebenaran firman Tuhan di sela-sela waktumu, ya. Kalau saudara punya sela waktu nanti siang hari, sore hari atau malam hari sebelum saudara istirahat, tonton kembali ya Bapak Ibu Saudari, live di channel YouTube Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, tonton, kalau di sana kan hanya khotbah saya tampilkan. Ya Bapak Ibu Saudari, di sana sudah banyak pembelajaran, sudah hampir 1000 Bapak Ibu Saudari pesan firman Tuhan yang dibagikan. Ya saudara tinggal lihat. Dan saya sudah merapikan playlist yang perlu saudara tonton. Ya, kalau saudara membutuhkan ketenangan jiwa, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menonton playlist bersih jiwa menyegarkan. Ya, saudara depresi, saudara gundah gulana dalam setiap jiwa saudara, saudara tidak bisa mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, tontonlah. Kalau saudara rindu tentang belajar tentang akhir zaman, ya saudara bisa menonton playlist tentang akhir zaman. Kalau saudara rindu Bapak Ibu Saudari menonton tentang persiapan akan kekekalan, ya kematian, sorga, saudara bisa menonton playlist itu ya di YouTube Pastor Deso. Lalu kemudian kalau saudara sedang Bapak Ibu Saudari rindu ya untuk belajar Bible study, ya Bapak Ibu Saudari tontonlah ya playlist di Bible study. Kalau saudara sedang rindu belajar kekristenan yang praktis-praktis sehingga saudara bisa menghidupi kehidupan Tuhan Yesus setiap waktu, setiap hari, tontonlah playlist Bapak Ibu Saudari tentang pengajaran yang praktis itu. Kalau saudara rindu Bapak Ibu Saudari belajar tentang iman pengharapan di dalam setiap hidup saudara, tontonlah playlist itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak cukup firman Tuhan saudara dengar sekali, ya punya itu berkali-kali. Sehingga saudara resapi setiap kebenaran yang dibagikan di channel YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara menonton dari yang lebih banyak ditonton oleh orang terlebih dahulu, itu pun juga boleh. Ya, sehingga nanti setelah saudara terberkati 1, 2, 3 khotbah, Bapak Ibu Saudari mulai saudara mencari tema-tema yang memberkati setiap kehidupan saudara dan keluarga. Ya, atau mungkin saudara bisa bagikan kepada anak-anakmu, kepada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, inilah bagian yang pertama, saudara diingatkan, jangan memiliki kesibukan yang menipu. Di bagian yang kedua Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua, saudara, biarlah kita semua memiliki kesadaran akan kematian. Ya seperti tadi peluit wasit Bapak Ibu Saudari, ketika ditiupkan prit, nah, berarti udah berhenti. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 berkata, masa hidup kami 70 tahun. Ya, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran kalau saudara sampai di umur 70 sampai 80 tahun. Kebanggaannya itu apa Bapak Ibu Saudari? Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Karena orang-orang umur seperti itu biasanya sudah mulai rentak. Ya tubuhnya sudah mulai rentak. Tulang-tulangnya sudah mulai rentak Bapak Ibu Saudari. Ya, kepleset sedikit bisa kebentur kepala dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, pesan utama kita tentunya hari ini menegaskan, satu saat semua rencana kita akan selesai. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk mencerdaskan kehidupan Bapak Ibu Saudari, ya, untuk mencerdaskan setiap hidupmu. Saudara ingat baik-baik, orang bijak itu adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini singkat. Amin. Gak selamanya Bapak Ibu Saudari saudara hidup ini singkat. Nanti tiba-tiba sudah umur 20, udah umur 30, udah umur 40,
Sudah mulai timbul uban 50, 60 Bapak Ibu Saudari. Udah mau touchdown di 70 tahun. Singkat Bapak Ibu Saudari. Tidak berasa dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, orang bijak adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini singkat. Kita sering bertingkah seperti kita akan hidup selamanya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita menabung untuk pensiun di usia 65 tahun. Kalau saudara bisa hidup sampai 65 tahun. Untuk apa tabungan saudara? Tetapi saudara lupa bahwa kita bisa mati besok. Belum tentu sampai 65 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus. Katanya jangan dongeng bro. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu tahu ini dongeng, kenapa kamu masuk ke channel ini? Kan Bapak Ibu Saudari, berarti channel ini kan memberkati hidupmu bro. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya kalau kamu tahu ini dongeng Bapak Ibu Saudari, pusing-pusing kamu masuk ke channel ini. Lebih bagus Bapak Ibu Saudari kamu masuk ke channel yang lain. Tapi saya yakin karena channel ini memberkati Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari kamu masuk. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan saya berdoa kamu bisa login dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita sering bertingkah seperti kita hidup akan selamanya. Kita menyimpan dendam dalam setiap hidup saudara. Karena saudara masih ada waktu padahal di dalam setiap hidup saudara untuk berdamai. Bapak Ibu, kita menunda pelayanan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita berpikir nanti sajalah kalau sudah sukses di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, saudara, dia menceritakan ada orang kaya yang bodoh Bapak Ibu Saudari, yang memiliki lumbung yang besar dan berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah Bapak Ibu Saudari. Tetapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bapak Ibu, saudara, pernahkah kita melihat berita tentang orang-orang yang meninggal secara mendadak dalam setiap hidup saudara? Pernah Bapak Ibu Saudari mendengar orang-orang yang tadinya minggu sebelumnya sehat, ya saudara masih bisa sapa dan lain sebagainya. Saudara, lalu kemudian meninggal mendadak dalam setiap hidup saudara. Pernah Bapak Ibu Saudari mendengar kisah-kisah seperti itu dalam setiap hidup saudara? Ada orang yang baru lulus kuliah meninggal. Ada orang yang baru naik jabatan, Bapak Ibu Saudari, meninggal. Ada orang yang baru menikah, Bapak Ibu Saudari, gak berapa lama meninggal. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam sedetik, semua rencana mereka itu selesai dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ini bukan nasib sial, tetapi ini adalah pengingat dari Tuhan, bahwa kita bukanlah Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Saudara bukanlah Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Saudara, jika Tuhan memanggil kita pulang hari ini, apakah saudara dan saya siap? Apakah saudara akan menyesal karena terlalu sibuk bekerja? Apakah saudara dan saya akan menyesal karena saudara tidak cukup waktu bersama dengan keluarga? Saudara, apakah saudara akan menyesal karena tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidupilah setiap hari, ya, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir saudara. Hidupilah Bapak Ibu Saudara, karena itu akan membuat kita memprioritaskan hal-hal yang kekal. Kalau saudara merasa hidup ini adalah hari terakhir bagi setiap hidup saudara, ya, saudara akan membuat hidupmu memprioritaskan hal-hal yang kekal, memprioritaskan hal-hal yang paling penting di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah yang kedua. Saya mau mengajak kita semua, saudara, milikilah kesadaran akan kematian. Ya, saudara yang terkasih di Kristus, merenung kematian bukanlah pesimisme, bukan pesimis kita atas kehidupan ini, bukan. Ketika saudara merenungkan kematian, itulah kebijaksanaan tertinggi dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Itulah kebijaksanaan tertinggi. Ketika kita merenungkan kematian ini, bukan omong kosong Pak. Kalau kamu merasa omong kosong, ya tidak usah masuk ke channel ini kan. Simple, sederhana, ya, dalam setiap hidup saudara.
Saudara, mari. Kita sering menjalani hidup seolah-olah dunia adalah rumah permanen bagi setiap hidup saudara dan saya. Padahal ini Bapak Ibu Saudari hanya seperti hotel. Saudara transit di situ. Saudara, setiap detak jantung kita adalah anugerah di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi anugerah itu pun tidak dijamin akan hidup selama-lamanya. Detak jantung kita pasti akan berhenti satu ketika nanti. Saudara, oleh karena itu, orang bijak itu tidak membangun istana itu di atas pasir. Orang bijak Bapak Ibu Saudari tidak membangun istananya di atas pasir dunia ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi orang bijak, saudara, itu membangun karakter. Orang bijak itu membangun hubungan kekal di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semua. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, itulah orang bijak. Ketika saudara membangun karakter saudara, menghidupi nilai-nilai Kristus dalam setiap hidup saudara, mendownload setiap hari nilai-nilai Kristus. Saya senang ya bahasa mendownload itu. Ya, saudara, ayo kita install di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bangunlah karakter Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudari tujuan kekristenan kita. Membangun kehidupan Kristus di dalam setiap hidupmu setiap hari. Bukan mencari mujizat Bapak Ibu Saudari. Ya, mujizat itu sekali-sekali perlu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau mujizat setiap hari, Bapak Ibu Saudari, itu bukan mujizat lagi namanya. Kan ada lagu berkata ya, mujizat setiap hari. Tapi kalau mujizat itu setiap hari, sebenarnya itu bukan mujizat lagi, hal yang biasa saja. Ya, coba setiap hari Musa membelah laut Teberau, Bapak Ibu Saudari, itu bukan menjadi hal mujizat di dalam setiap kehidupannya. Sekali-sekali saja di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saudara, kita di dalam kekristenan bukan mencari mujizat. Tetapi dalam kekristenan kita membangun karakter Kristus. Di tengah-tengah pergumulan hidupmu, saudara masih mengenakan karakter Kristus dalam hidup saudara. Itu yang namanya, ya Bapak Ibu Saudari, oke punya dalam setiap hidup saudara. Itulah kekristenan yang oke punya. Dan saudara terus membangun hubungan kekal di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Amsal 27 ayat yang pertama mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Yakobus 4 ayat 14 juga berkata, hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang terkasih, kalau saudara melihat di dalam Lukas 12 ayat 16 tadi ya, sampai 21, itu ada orang kaya yang bodoh. Saudara, orang kaya yang bodoh ini, tokoh ini tidak jahat Bapak Ibu Saudara. Ya dia gak jahat ya dalam setiap kehidupannya. Ingat, orang kaya ini hanya disebut orang kaya tetapi bodoh. Saudara, tokoh ini tidak jahat, tetapi dia hanya ceroboh. Secara rohani dia ceroboh. Dia berkata pada jiwanya, beristirahatlah karena aku punya banyak harta. Gitu Bapak Ibu Saudara. Karena hartanya sudah banyak, dia sudah timbun dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia merencanakan masa depannya tanpa mengundang Tuhan dalam setiap rencananya. Saudara, dia menganggap jiwa itu bisa kenyang ya dengan lumbung padinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, tragedinya pada malam itu ternyata jiwanya Bapak Ibu Saudari diambil daripadanya. Saudara yang terkasih, dia kaya di mata manusia, tetapi sejujurnya saudara, dia miskin di hadapan Allah. Dia miskin di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saudara sama di dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara tidak jahat-jahat banget ya. Saudara tidak seperti orang jahat pada umumnya. Tetapi jangan lupa, jangan sampai saudara ceroboh secara rohani. Amin. Dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya di hadapan manusia. Saudara, kita bisa menghabiskan tahun-tahun produktif kita untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan hal-hal yang akan kita tinggalkan, dan kita mengabaikan satu-satunya yang akan kita bawa. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Hal yang akan saudara dan saya bawa sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu, itu adalah jiwa kita semua. Saudara,
ketika saudara dan saya memiliki kesadaran akan kematian, bukan untuk membuat kita takut, Pak, Bu, tetapi untuk membuat kita berani hidup dengan benar. Sehingga ketika saudara saya bagikan, untuk saudara dan saya sadar bahwa kematian itu bisa menjemput kapan saja, saudara, seharusnya hal ini membuat kita berani hidup dengan benar. Amin. Bukan membuat saudara takut. Ini Bapak Pendeta ngomongnya mati lagi. Aduh, amali Pak Pendeta ngomongin mati-mati. Bapak Ibu, kematian bukan membuat saudara supaya saudara dan saya takut ketika saudara sadar akan kematian ini, tetapi membuat saudara berani hidup dengan benar. Saudara, jika hari ini adalah hari terakhir saudara, apakah kamu akan tetap sibuk mengejar target duniawi dalam setiap hidupmu? Ya, atau kamu akan berlari memeluk orang-orang yang kamu kasihi dan berbisik kepada mereka, aku mencintaimu karena Tuhan mencintaiku. Saudara, kematian itu adalah gurumu yang paling jujur. Dia mengajarimu, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa hanya Tuhan yang kekal, bukan dunia ini. Ya, itulah realitas kematian. Dialah guru kita yang paling jujur. Dan dia mengajari kita semua bahwa ternyata hanya Tuhan dan jiwamu yang kekal. Bapak Ibu, tidak ada dunia yang kekal di dalam setiap kehidupan ini. Satu ketika dunia pun akan dihancurkan, ya Bapak Ibu Saudari, oleh nyalanya api di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, inilah bagian yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara diajak untuk memiliki kesadaran akan kematian. Satu ketika peluit wasit itu akan berbunyi prit, 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 atau prit. Sudah selesai hidup kita semua. Saudara yang terkasih, di bagian yang ketiga saya mau mengajak saudara dan saya, saudara carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Saudara, ayat di dalam Matius 6 ayat 33 ini adalah ayat kunci untuk menjawab segala kegalauan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berkata jangan bekerja atau jangan merencanakan, tetapi Tuhan berkata di ayat itu, carilah dahulu. Saudara, kata carilah dahulu itu berarti masalah urutan. Ya, urutannya harus benar dulu dalam setiap hidup saudara. Prioritasnya harus benar dulu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, apa artinya mencari kerajaan Allah dalam praktek sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saudara, ketika saudara mau belajar mencari kerajaan Allah dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang pertama ketika saudara menjadikan kehendak Tuhan sebagai acuan utama dalam setiap hidup saudara. Ya, jadikan kehendak Tuhan sebagai acuan utama. Sebelum saudara mengambil keputusan besar dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, pindah rumah, ya Bapak Ibu Saudari, investasi ini, investasi itu. Sebelum saudara mengambil keputusan besar itu, ya, atau saudara memilih pasangan hidup, ya Bapak Ibu Saudari, tanyakan, apa yang Tuhan kehendaki? Apakah ini membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara? Ya Bapak Ibu Saudari, tanyakan. Benar-benar gak Bapak Ibu Saudari bisnis ini mempermuliakan nama Tuhan? Apakah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan pekerjaan saudara? Saudara, satu ketika kalau saudara misalkan berdoa untuk pekerjaan, terus kemudian saudara diberikan pekerjaan, ya dalam setiap hidup saudara. Tahun pertama saudara tidak ada hari Minggu untuk libur. Semua hari itu harus masuk. Cuman sekali-sekali saudara dibolehkan. Ya Bapak Ibu Saudari, it's no problem. Saudara belajar pengalaman-pengalaman dalam pekerjaan saudara. Tahun kedua juga demikian. Oh, mulai dikasih. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi beberapa bulan, 3 bulan sekali saudara dikasih hari Minggu libur, 4 bulan sekali. Lalu kemudian tahun ketiga saudara sudah punya pengalaman dalam pekerjaan saudara. Masih belum boleh, ya hari Minggu libur. Kalau saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, saudara dengan pengalaman yang saudara sudah miliki, cari pekerjaan yang lain. Sehingga saudara dapat hari Minggu itu hari libur saudara. Kalau saudara bisa izin, puji Tuhan dikasih hari libur di hari Minggu, boleh. Ya saudara tetap melanjutkan pekerjaan. Tapi kalau sudah sampai tahun ketiga saudara masih belum dikasih izin, saudara berdoa untuk meminta
pekerjaan, ya, supaya di hari Sabtu atau hari Minggu itu saudara bisa libur. Minimal hari Minggu saudara bisa libur. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan saudara mencari dunia sehingga jiwamu merasakan kekosongan dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, kalau tahun-tahun awal ya nggak apa-apa lah, saudara belajar pengalaman itu ya dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau sudah sampai tahun kedua, tahun ketiga, Bapak Ibu Saudari, carilah pekerjaan di mana saudara berdoa, Tuhan, kalau bisa pekerjaan yang hari Minggu aku libur. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Jangan saudara sudah punya hari Minggu libur, terus kemudian saudara lembur di hari Minggu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Padahal saudara bisa menolak dalam setiap hidup saudara. Pak, Bu, izin hari Minggu saya nggak bisa kerja. Saya mesti cari Tuhan terlebih dahulu. Nanti setelah gereja boleh saya bisa bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari, seharusnya saudara bisa mengajukan hal itu. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudari, karena saudara uang lemburnya gede Pak Pendeta, lumayan 200.000, 300.000, siapa yang ngasih setiap hari uang lembur itu Pak Pendeta? Bapak Ibu, ayo saya mau mengajak kita semua. Saudara jadikan kehendak Tuhan sebagai acuan utama. Yang kedua, apa artinya mencari kerajaan Allah? Saudara, kita belajar mengutamakan ibadah. Ya, utamakan ibadah saudara. Utamakan persekutuan dalam setiap hidupmu. Saudara, belajarlah untuk tidak bolos gereja. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jangan karena capek, karena kelelahan akan setiap pekerjaan saudara. Oh, hari Minggu, aduh aku capek, Pak, Ma, aku capek. Aku mesti istirahat. Ya, Bapak Ibu Saudari, adalah hari Minggu sudah diberikan Bapak Ibu Saudari waktu untuk saudara mencari Tuhan. Tapi karena kelelahan, karena pekerjaan, karena bisnis usaha, akhirnya saudara bolos ke gereja. Ya, jangan bolos ke gereja Bapak Ibu Saudari. Jadikan hari Minggu ya atau saat ibadah saudara sebagai janji suci yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Amin. Dan puji Tuhan, saya melatih itu sejak masa muda saya, Bapak Ibu Saudari. Setiap Sabtu malam, ya biasanya kan dulu kan ada ibadah youth. Ya Bapak Ibu Saudari, saya melatih untuk mencari Tuhan di setiap Sabtu malam, apapun yang terjadi. Minggu juga demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan khusus yang saya tidak bisa mengikutinya Bapak Ibu Saudari, atau saya misalkan ada sesuatu yang perlu saya ikuti, saya pasti datang ke gereja setiap minggu. Pasti itu Bapak Ibu Saudari. Dan saya sudah melatih dari sejak masa muda. Bukan karena dorongan orang tua saja. Ya, dari masa muda saya, orang tua saya sudah tidak ada Pak, dua-dua. Ya, jadi saya melatih untuk mengajak diri saya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Sejak masa muda, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, ayo kita utamakan ibadah. Utamakan persekutuan. Kalau ada doa di tengah minggu, datanglah dalam persekutuan gereja Bapak Ibu Saudari. Datanglah. Ya, kalau kemarin kan kita ada tuh di Selasa malam bersama Ibu Gembala. Kalau saudara rindu berdoa, langsung ditumpangkan tangan. Bapak Ibu Saudari, datanglah setiap Selasa malam jam 7-an malam. Ya, bersama Ibu Gembala. Kemarin sudah dilakukan. Saudara, utamakanlah ibadah dan persekutuan. Ya, tapi Pak Pendeta, tempat saya jauh. Ya, kalau memang Bapak Ibu Saudari jauh ya lewat sarana online saudara juga bisa. Bapak Ibu Saudari. Tapi Pak Pendeta, ya tempat saya membutuhkan ongkos, di online tidak membutuhkan ongkos. Ya Bapak Ibu Saudari. Selama saudara masih bisa menjangkau, ya dari tempat saudara tidak membuat saudara dan saya kehilangan pekerjaan, contohnya ya, silakan saudara jangkau persekutuan saudara secara offline. Ya. Dan yang ketiga, apa artinya mencari kerajaan Allah dalam praktek sehari-hari? Saudara, kelolalah uang dengan prinsip kerajaan. Saudara, kita memberi persembahan bukan karena keharusan. Ingat ya, ketika saudara memberi persembahan, saudara itu bukan karena keharusan, tetapi saudara mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Dialah penyedia dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka ketika kita memberi, saudara, kita sedang melawan mentalitas menimbun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya jangan terjebak dengan perdebatan-perdebatan di luar sana. Saudara, kalau Roh Kudus sudah menggerakkan saudara untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara, kita sedang melawan mentalitas menimbun dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kelolalah uang dengan prinsip kerajaan di dalam setiap hidupmu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, saudara, apa artinya mencari kerajaan Allah dalam praktek sehari-hari dalam hidup Bapak Ibu?
ketika saudara melayani. Saudara, ketika Bapak Ibu Saudari melayani, saudara sedang mencari kerajaan Allah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak orang ketika Bapak Ibu Saudari dompetnya sudah mulai tebal, dia lupa untuk melayani. Saudara, padahal sebelum Bapak Ibu Saudari dompetnya tebal, saudara hidupnya udah melayani. Tapi ketika dompetnya tebal, Bapak Ibu Saudari, saudara tahu ya dompetnya tebal, bukan diisi oleh kertas-kertas Bapak Ibu Saudari, oleh kartu-kartu, bukan. Ya, karena dompet tebal itu artinya ketika uangnya banyak Bapak Ibu Saudari, dia lupa untuk melayani. Padahal Bapak Ibu Saudari hidupnya sebelum itu, Bapak Ibu Saudari, dia hidup dalam setiap pelayanan. Dia hidup untuk melayani. Dan saya begitu banyak menemukan orang-orang muda dari sejak masa muda saya. Bapak Ibu Saudari hidupnya seperti itu. Belum punya sesuatu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika sudah punya pekerjaan, sudah punya salary, sudah punya gaji, Pak Bu, sulitnya minta ampun untuk datang ya setiap minggu kepada Tuhan. Untuk diajak melayani, susahnya minta ampun Pak Bu. Maka saya ingatkan, saudara, ayo kita melayani. Gunakan talenta, gunakan waktu saudara untuk membangun orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Saya sampaikan sejak saya muda bersama Ibu Gembala juga sama. Dia pelayanan sekolah minggu. Ya kadang dia memegang bendahara gereja. Ya kadang dia memegang sekretaris gereja dalam jabatan-jabatan itu. Waktu kami muda Bapak Ibu Saudari, saya sebagai ketua youth, koordinator youth Bapak Ibu Saudari, lalu membentuk lagi tim yang ada di situ. Ya dia melayani juga sebagai koordinator sekolah minggu, guru sekolah minggu. Saudara, kita sudah latihan. Itu sudah 20 tahun yang lalu Pak. Kurang lebih 20-an tahun Pak. Sampai sekarang. Saudara, jadi kalau kita disuruh memilih, kamu melayani atau memilih jalan-jalan? Melayani Pak. Kamu memilih melayani atau kamu lebih memilih ke Ancol? Melayani Pak. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, gunakan talenta dan waktu untuk membangun kehidupan orang lain, untuk mendoakan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi catat baik-baik. Hai kalian, orang-orang yang sudah mulai banyak uang dalam setiap hidup kalian semua, jangan lupakan untuk melayani Tuhan. Ya, ayo latihan, tetap rendah hati. Ya, jangan karena sesuatu yang sudah kau miliki, kau merasa hidupmu jadi, oh enggak, aku bisa hidup dengan tabunganku, aku bisa hidup dengan pekerjaan. Aku satu ketika kalau itu diambil, saudara, sirnalah semua Bapak Ibu Saudari, maka rapuhlah kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, janji Tuhan dalam setiap hidup saudara, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, ini bukan janji menjadi kaya secara materi, kata semuanya akan ditambahkan di dalam Matius 6 itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang terkasih, inilah janji pemeliharaan. Ya, kata semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, itu bukan janji secara materi, tetapi janji pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika kita memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup saudara, dialah yang bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, dialah Bapak Ibu Saudari yang akan bertanggung jawab atas bisnis usahamu. Dialah yang akan bertanggung jawab atas pekerjaanmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Dialah yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan kita semua. Yang setuju katakan amin. Penuhi kolom komentar dengan kata amin Pak Bu, atau haleluya. Saudara, ini sama seperti burung pipit yang tidak menabur, tetapi dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, kita lebih berharga loh daripada burung-burung itu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang pengusaha Kristen yang jujur. Saudara, dia bisa saja curang untuk menang tender dalam setiap hidupannya. Tetapi dia memilih untuk jujur karena dia takut akan Tuhan. Saudara, mungkin awalnya dia rugi. Mungkin awalnya bisnisnya seret dalam setiap hidupannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan membuka pintu yang lebih besar lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam bisnis usahamu, dalam pekerjaanmu. Amin. Katakan para pebisnis, katakan amin. Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara lebih memilih takut akan Tuhan. Ya awalnya mungkin rugi.
Awalnya mungkin bisnis kita seret, tidak seperti bisnis orang lain yang kompromi dengan dosa itu. Tetapi akhirnya Tuhan akan membuka yang lebih besar lagi dalam setiap hidup saudara. Itulah ditambahkan. Saudara, ingat ya, bukan selalu dalam bentuk uang atau materi. Tetapi kalimat ditambahkan itu, saudara, juga dalam ketenangan hati. Ya, dalam kepercayaan. Ada berkat-berkat yang tidak terduga dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah yang ketiga di bagian terakhir ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara sedang menjadikan otoritas Tuhan sebagai satu-satunya ya Google Maps dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara diajak untuk mencari kerajaan Allah, ini bukan soal menjadi pendeta. Bukan soal meninggalkan pekerjaan saudara. Tetapi ketika saudara diajak untuk mencari kerajaan Allah, saudara, ini adalah orientasi hati. Ya, dalam setiap usaha, pekerjaan, pengasuhan anak, rumah tangga, hubungan suami istri, entah rapat di kantor, meeting di kantor dan lain sebagainya, kita bertanya, jika Yesus duduk di sampingku sekarang, apakah aku masih melakukan hal-hal ini? Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menjadi prioritas, kita berhenti menjadi budak dari hasil akhir dan menjadi anak yang percaya pada pemeliharaan Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa, saudara yang bekerja, saudara yang sudah punya bisnis, dalam setiap hidup saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Belajar mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan Bapak Ibu Saudari terjebak, wah karena di Orange itu ada diskon 10. Ya, setiap hari kerjaannya cuma ngeliatin itu aja Pak, cari diskon, ya, pakai pay later dan lain sebagainya. Adalah uang pas-pasan, Bapak Ibu Saudari. Saudara, daripada saudara seperti itu, mendingan saudara membantu anak-anak di sekitarmu yang tidak bisa sekolah. Bantu mereka. Bapak Ibu Saudari, bantu orang-orang yang tidak bisa makan, bantu mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu lebih mulia dalam setiap kehidupan saudara daripada saudara menghabiskan materi saudara untuk hal-hal yang memuaskan nafsu duniawi. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, inilah ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, kita akan berhenti menjadi budak itu semua dan menjadi anak yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara, Ulangan 6 ayat 5-6 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Maka prioritas itu dimulai dari hati, ya, dari hati kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari merembes kemana-mana, ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, Bapak Ibu Saudari, dari generasi ke generasi, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo ajak dirimu terlebih dahulu, karena prioritas itu dimulai dari hati kita masing-masing. Saudara, Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah sebuah latihan rohani setiap hari untuk saudara terus menaikkan frekuensi, ya, dalam setiap jiwa saudara kepada surga. Naikkan terus frekuensi Bapak Ibu Saudari, naikkan terus frekuensi jiwamu, sehingga Bapak Ibu Saudari ketika saudara menaikkan frekuensi jiwa saudara, itulah Bapak Ibu Saudari akan menghantar kita kepada perkara-perkara kekal setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud adalah seorang panglima perang. Dia adalah seorang raja pada saat itu. Dia pemimpin besar. Namun pusat hidupnya Bapak Ibu Saudari bukanlah tahta, bukanlah kekuasaan. Tidak seperti orang-orang zaman ini, ya, kalau kita sudah menjadi pemimpin besar, maka pusat hidupnya bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Tetapi Daud tidak seperti itu. Saudara, pusat hidup Daud adalah Bapak Ibu Saudari, tentunya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dia berkata dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itulah Daud, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya, Daud itu orang yang sibuk dalam pemerintahan, tetapi dia tidak pernah, Bapak Ibu Saudari, membiarkan kesibukannya memadamkan kerinduannya akan Tuhan. Ya, Daud tidak pernah membiarkan kesibukannya memadamkan kerinduannya akan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesuksesan duniawi dalam setiap hidupannya, dia tetap menari di hadapan Tuhan tanpa malu. Ya, saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 14.
Bagaimana ketika ada orang-orang Israel membawa tabut perjanjian, dia tidak malu menari di hadapan Tuhan, bahkan sampai telanjang Pak. Saudara, atau hampir ya. Bapak Ibu, karena bagi Daud, Bapak Ibu Saudari, memuliakan Tuhan adalah nafas hidup, bukan kewajiban agama dalam setiap kehidupan. Maka saudara, ketika saudara mencari kerajaan Allah, ini bukanlah tentang memindahkan surga ke bumi, tetapi tentang membiarkan surga memindahkan hati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, biarlah hatimu dipindahkan. Karena orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, saudara, saya percaya bukan hidup tanpa masalah, bukan. Masalah tetap ada, tetapi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, dia hidup tanpa kepanikan. Amin. Dia nggak panik di tengah-tengah masalah. Semua orang juga punya masalah, tetapi dia tidak panik. Dia tahu siapa yang memegang kendali kehidupannya. Jadi ketika kita mengejar Tuhan sebagai tujuan, saudara, maka semua hal lain, karir, keluarga, masa depan, saudara, itu bukanlah saingan. Ya, semua itu adalah hadiah tambahan yang dikelola dalam setiap hidup saudara sebagai ucapan syukur. Bapak Ibu, jiwamu tidak akan pernah damai sampai engkau berhenti menjadikan Tuhan sebagai jalan pintas untuk mendapat berkat. Dan saudara mulai belajar menjadikan Tuhan sebagai Bapa yang rindu untuk bersekutu dengan saudara dan saya. Disitulah letak kebebasan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saya mau akhiri, Bapak Ibu Saudari, ada kesempatan saat hari ini. Saudara, dunia ini berlalu begitu dengan cepat. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita tidak tahu kapan peluit terakhir itu berbunyi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tetapi kita bisa memastikan bahwa saat kita dipanggil pulang, kita tidak pulang dengan tangan kosong. Kita tidak pulang dengan hati menyesal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita renungkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir perjalanan firman ini, saya ingin mengingatkan satu hal. Dunia akan berlalu dengan segala kemegahannya. Saudara, karir kita yang kita banggakan akan berakhir. Rumah yang kita bangun akan segera ditinggalkan satu ketika nanti. Nama yang kita jaga dalam setiap hidup kita semua, saudara, nama kita akan dilupakan. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berlalu, Bapak Ibu Saudari, bahwa jiwa kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Saudara, kita tidak tahu kapan peluit kehidupan kita berbunyi. Kita tidak tahu kapan Tuhan berkata, waktumu sudah selesai, inilah waktumu pulang. Tetapi kita tahu satu hal, ketika saudara masih hidup hari ini, itu adalah anugerah. Ya, itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudari. Hari ini adalah kesempatan untuk meluruskan prioritas-prioritas kehidupan kita. Hari ini adalah kesempatan untuk berkata, Tuhan, aku memilih Engkau di atas segalanya dalam setiap hidupku. Saudara, saya ingin mengajak kita semua, tentunya dari hati yang paling dalam bagi kita semua, lepaskanlah segala beban, kesibukan yang membuatmu jauh daripada Tuhan. Saudara, letakkanlah setiap rencana masa depanmu di tangannya, karena Dia yang memegang setiap masa depan saudara. Bapak Ibu, mulailah hari ini untuk mengejar wajah Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudari, saudara mengejar tangannya untuk memberkati setiap hidup saudara. Kejarlah Bapak Ibu Saudari wajah Tuhan. Kejarlah kehendak Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudari, di antara kita yang mungkin sedang menjauh, yang mungkin sedang ragu, yang mungkin sedang merasa tidak layak. Dalam hadirat Tuhan saya ingin berkata, Bapak Ibu Saudari, saudara, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Pintu kasih-Nya masih terbuka lebar. Pintu kasih daripada Kristus, ya, masih terbuka lebar. Saudara, hari ini Dia memanggilmu pulang ke dalam pelukannya, ke dalam hadiratnya. Tuhan memberkati, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara, dimanapun saudara dan saya berada. Ya, jadi kepada semua Bapak Ibu Saudari, jemaat-jemaat atau anak-anak Allah dimanapun kalian mendengar Bapak Ibu Saudari pesan ini, saya ingin mengajak saudara untuk mendukung pelayanan penginjilan di channel YouTube Pastor Deso.
Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan sibuk, banyak jiwa yang belum mengenal prioritas yang benar. Mereka mengejar angin, mereka mengejar kepalsuan, dan mereka butuh mendengar kabar baik ini, bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka di dalam Yesus Kristus. Ada Tuhan yang mengasihi mereka dan memanggil mereka untuk beristirahat dengan tenang di dalam Dia. Maka Bapak Ibu Saudari, dukunglah pelayanan ini dengan doa, agar setiap konten-konten yang dihasilkan tentunya menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dukunglah pelayanan di channel Pastor Deso ini dengan saudara berbagi. Ya, bagikan firman ini kepada mereka yang sibuk, bagikan firman ini kepada mereka yang lelah. Dukung Bapak Ibu Saudari pelayanan ini, sertai pekerjaan Tuhan dengan tulus. Ya, saudara dapat belajar mengembalikan milik Tuhan. Saudara dapat belajar Bapak Ibu Saudari memberi persembahan untuk mendukung, dan saudara dapat belajar mendukung ya Bapak Ibu Saudari lewat misi Rumah Pengharapan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian saudara dukung pelayanan ini dengan subscribe ya dan like. Jangan lupa, karena setiap like dan subscribe Bapak Ibu Saudari itu adalah satu langkah agar kabar baik ini menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Amin. Mari kita jadikan saluran ini Bapak Ibu Saudari ya, saluran di channel Pastor Deso menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Sama seperti Tuhan telah menjadi sumber berkat bagi kita semua. Kita pun belajar menyalurkan kembali setiap berkat itu. Puji Tuhan. Mari saudara, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudari berada. Kita berdoa dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang jujur, mungkin hati yang lelah. Ampunilah kami ya Tuhan, yang sering sibuk mengejar hal-hal yang sementara, sampai kami kehilangan rasa rindu kepadamu. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering membuat rencana tanpa melibatkan Engkau, dan kami sering mengabaikan suara-Mu, karena kami terlalu sibuk mendengar suara dunia ini. Hari ini di hadapan-Mu, kami letakkan semua Tuhan rencana, semua ambisi, semua kesibukan-kesibukan kami. Kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah prioritas utama kami dalam hidup kami. Saat ini Engkaulah prioritas pertama kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami tidak tahu kapan Engkau memanggil kami pulang, tetapi kami ingin ketika saat itu tiba dalam hidup kami, Engkau menemukan bahwa kami sedang hidup di dalam kasih-Mu, bahwa kami sedang hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu kepada sesama yang membutuhkan kasih Kristus. Bapa, berkatilah pelayanan penginjilan ini. Pakailah channel Pastor Deso ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, jiwa-jiwa yang rindu setia sampai pada akhir. Bapa, jadikan kami masing-masing menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di Indonesia, baik kami yang ada di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di China, di Hong Kong Tuhan. Dimanapun kami berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, Bapa, berkatilah kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memakai kehidupan kami yang sederhana ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Biar kami semua boleh bergerak bersama-sama untuk mewarnai wilayah kami, untuk mewarnai keluarga kami, untuk mewarnai generasi kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau latih kami setiap hari di channel ini, dan kami sungguh bersyukur akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur akan pesan firman-Mu yang selalu mengubah hati kami, yang selalu menjernihkan setiap kehidupan kami, yang selalu Tuhan membersihkan setiap jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah Tuhan Yesus suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah Tuhan seluruh keluarga-keluarga kami. Pakailah hidup kami semua menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, setiap bisnis usaha mereka, setiap rumah tangga mereka. Bapa, rahmati setiap hidup mereka.
Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, pulihkan di dalam nama Yesus. Sentuh setiap tubuh yang sedang sakit in the name of Jesus. Sentuh setiap hati yang sedang terluka di dalam nama Yesus. Tuhan, peluk setiap hati itu dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari hati dan jiwa kami semakin disegarkan dan dibersihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat jasmani di dalam setiap hidup saudara. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat ini. Terlebih berkat rohani, semakin Tuhan tambah-tambahkan berlimpah ruah dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Selesai sudah Bapak Ibu Saudari pemberitaan firman Tuhan lewat channel Pastor Deso. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir channel ini, dari setengah 8 pagi tadi sampai sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi gift, yang sudah berbagi super chat, super thanks. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan donasi, kolekte apapun namanya, terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang telah ikut mendukung channel Pastor Deso. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat setiap sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, buat kalian semua, kalau hari ini kalian dan saya masih bisa bernafas dengan lega, saudara dapat menikmati setiap berkat daripada Tuhan dan merasakan damai sejahtera, itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, pelayanan penginjilan di channel Pastor Deso itu semua ada karena kasih Tuhan. Dan kami rindu untuk terus melangkah bersama dengan kalian semua. Saudara, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan yang indah ini melalui Bapak Ibu Saudari, taburan-taburan pemberian-pemberian kita semua. Taburan-taburan kasih saudara melalui channel Pastor Deso. Bapak Ibu, bagi kalian yang rindu untuk mendukung, Roh Kudus menggerakkan hatimu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara terberkati karena firman Tuhan setiap waktu yang dibagikan di channel ini. Saudara, saya mau mengajak kita semua, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Di channel ini ada namanya benih syukur Bapak Ibu Saudari, atau pemberian syukur. Mari kita bawa persembahan syukur terbaik kita hari ini. Bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi soal hati yang tahu berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan yang tenang di masa-masa sulit dalam setiap hidup kita semua. Lalu Bapak Ibu Saudari, di channel ini juga ada namanya Bapak Ibu Saudari, ya, saudara menabur dalam hidup saudara, saudara belajar taat untuk mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan terjebak, ya Bapak Ibu Saudari, dengan orang-orang yang berdebat tentang persepuluhan. Persepuluhan itu bukan untuk diperdebatkan. Saudara, kita belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukacita. Ya, mulai kita belajar kalau firman Tuhan ngajak saudara dari kata 1/10. Ya, sebenarnya itu bisa juga dengan 1/7, 1/12, 1/5, 1/15, 1/20, seberapapun kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, belajarlah mengembalikan milik Tuhan setiap minggunya, setiap bulannya dalam setiap hidup saudara sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Untuk saudara, nanti kalau dorongan Roh Kudus, saudara mengajak saudara untuk memberi lebih dari 1/10, puji Tuhan. Ya, biarlah ketaatan kita menjadi bukti, ya, bukti yang nyata kepercayaan kita pada pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ada di dalam channel Pastor Deso namanya persembahan misi. Itu untuk mendukung misi rumah pengharapan, ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita jadi jawaban atas setiap doa bagi sesama kita melalui gerakan rumah, ya Bapak Ibu Saudari, misi pengharapan ini bagi yang kecil tentunya. Saudara, ulurkanlah tanganmu hari ini, karena ketika kita mengulurkan tangan kita hari ini, itulah alasan seseorang besok untuk kembali tersenyum, untuk menemukan harapan-harapan di dalam Kristus dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik dimanapun kalian berada, setiap benih yang kalian tabur tentunya adalah saluran kasih yang dapat menjangkau jiwa-jiwa. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berjalan dan berdampak, ya, bersama dengan kami. Terima kasih buat pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang terus setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan setiap hari melalui channel ini, setiap minggu, bahkan setiap bulannya. Tuhan memberkati. Kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati, menyertai pekerjaan Tuhan dengan setia lewat channel ini,
Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya di kiri atas, di kiri TikTok ya. Profil TikTok itu ada Bapak Ibu Saudari BCA atas nama Angelin Magdalena ya. Semua nomor rekeningnya lengkap di sana, dan juga yang kedua lewat Social Bus ya, saudara bisa menggunakan itu. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di deskripsi video ya, video-video YouTube saya itu nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena. Semua juga lengkap nomor rekeningnya. Jadi kalau saudara ya, kami memberikan hanya 2 metode. Tapi kalau saudara memiliki metode yang ketiga lebih praktis, silakan saudara dapat ikut mendukung pekerjaan Tuhan melalui channel Pastor Deso. Terima kasih bagi teman-teman semua yang juga rindu untuk bersama-sama. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya kerinduan ya, punya beban khusus, saudara rindu untuk didoakan. Jangan lupa saudara bisa chat saja nomor saya ya, bisa message Bapak Ibu Saudari di TikTok, itu ada message. Nanti saudara tinggal tanya, pastor saya punya beban ini, nama saya ini, dari kota ini, beban khusus saya ini, pastor bisakah doakan dan lain sebagainya. Saudara sebutkan pokok doanya apa ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu Saudari, kalau nanti Tuhan izinkan, saya akan kontak Bapak Ibu Saudari atau Ibu Gembala ya. Jadi saudara tidak sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jadi atau saudara bisa menghubungi nomor WA saya di deskripsi video YouTube. Di sana juga ada ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk berbagi ya, berbagi testimoni hidup, berbagi pergumulan, minimal saudara tahu ada sahabat doa bersama dengan Pastor Deso, bersama Ibu Gembala juga, yang siap mendoakan Bapak Ibu setiap hari maupun setiap waktunya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah bersama ya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya selalu tidak ragu membagikan mengenai atau ajakan untuk saudara memberi untuk memberi bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah ragu, karena kitalah sebagai hamba Tuhan yang harus mengingatkan umat Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara? Tergantung sekarang POV dari masing-masing setiap orang. Kamu terberkati, Roh Kudus menggerakkan, silakan saudara ikut mendukung. Kamu tidak terberkati, Bapak Ibu Saudari, selalu ada POV yang negatif dalam hati dan pikiran saudara ya, silakan saudara juga berpikiran seperti itu. Karena manusia itu diberikan kehendak bebas. Tapi ketika saudara belajar di channel ini setiap hari, saudara akan semakin belajar bagaimana ketulusan itu menjamah setiap hati saudara melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara juga menikmati, saudara juga bisa merasakan apa yang saya sampaikan setiap hari. Bapak Ibu Saudari, kami rindu ujung-ujungnya adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami rindu untuk mengajak saudara menyertai pekerjaan Tuhan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita semua, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dan terima kasih. Saya mohon undur diri, sampai ketemu besok kembali pagi-pagi ya, 7:30 pagi. Salam buat kita semua. Salamkan dengan Bapak, dengan Ibu, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Salamkan dengan mereka semua, dengan orang tua kalian. Salamkan ya, dari Pastor Deso buat kita semua. Bagikan channel ini kepada orang-orang di luar kota, di luar negeri ya. Bagikan Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara punya keluarga, punya anak, punya orang tua ya. Bapak Ibu Saudari mungkin punya sahabat yang tinggal di luar negeri. Sampaikan kepada mereka untuk mengikuti Bapak Ibu Saudari channel ini dengan setia. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati ya. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. God bless. Oke, jadi buat kalian juga jangan lupa, buat kalian yang hari Minggu mau datang ibadah ya, dalam gereja offline kami ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di kota Depok. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu beribadah dan saudara ada di sekitar Depok, saudara mau beribadah jam 10 pagi, silakan saudara tinggal message saja, atau saudara tinggal saudara tinggal WA saja kepada saya. Nanti saya akan berikan maps-nya, berikan alamat lengkapnya bagi saudara yang rindu datang. Tapi yang jauh-jauh nggak usah ya, Bapak Ibu Saudari nggak perlu datang. Kalau memang saudara jauh, cukup lewat online saja seperti ini ya. Tuhan memberkati sekali lagi. Bye bye buat kita semua. God bless you. Semangat selalu. Sekali lagi bersih.